Baik, mahasiswa, kuliah terakhir saya akan memberikan review tentang perhitungan sambungan las ya. Sebetulnya sambungan las ini lebih sederhana daripada baut karena kita hanya mengenal tentang batasan-batasan saja. Batasan ketebalan, batasan kakinya las itu ya. Seperti ini. Seperti ini batasan kaki las ya. Terus kemudian ini tentang batasan kekuatan las. Jadi di sini ada las itu tipenya E60, E70 dan seterusnya. Dan ini menunjukkan kekuatan las. Jadi kalau E-nya itu E60, maka harus dikalikan 70,3 kalau kita jadikan satu satuan kilogram per sentimeter persegi ya. Biasanya yang dipakai di lapangan itu adalah E70. Kemudian ini adalah pengukuran tentang las. Jadi tebal las itu yang kita ukur adalah TE ini. Kalau ini namanya kaki las ya. Ini kaki las. Ini tebal las, ini yang paling penting. Kemudian kalau kita mau menyambung tentang plat, misalnya plat dengan plat ya, ini plat dengan plat, maka ini ada syarat-syaratnya. Jadi ini di kuliah kemarin sudah ada. Jadi tinggal kita baca lagi saja untuk menghadapi ujian yang hari Rabu nanti ya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah ini. Ini adalah L, itu adalah panjang las. Itu harus lebih besar daripada 2W. Kalau di sini yang nyambung ada W, maka L itu tidak boleh sama dengan W. Dia harus lebih panjang atau sama dengan ya, sama dengan 2 kali W. W-nya itu ini penting. Kali jangan ngelas kecil-kecil gitu, tidak ada gunanya nantinya. Ya gitu. Kemudian mu-nya ada angka-angkanya 1, 0,87, 0,75 dan ini L efektifnya 0,25 L. Jadi kalau kita mau nyai panjang las yang diantara ini, kita menggunakan mu 0,87. Kalau kita menggunakan las yang panjang, kita karena lebih besar daripada 2W, kita langsung menggunakan mu 1. Mu 1 ini untuk apa? Nanti untuk menghitung kekuatan las. Nah, kemudian untuk menghitung kekuatan neto ya, untuk menentukan luas neto batang yang disambung ya, bukan kekuatan las. Neto batang yang disambung. Nah, kemudian kekuatan batang yang disambung itu ini ya. Kita menggunakan dua macam. Satu menggunakan akros, satu menggunakan ini. Kalau ini adalah kontrol lelehnya karena ini FY, ini FU kontrol putusnya. Jadi ini harus dicek dua-duanya. Dipilih yang mana yang paling kecil. Gitu ya. Nah, kemudian syarat las. Nah, di sini adalah A. Jadi A ini A ya, bukan tebal las ya. Tebal minimum A ini maksudnya. Jadi kalau ada A itu misalkan kita punya tebal las 7, maka minimumnya harus 3. A-nya ini harus 3 mili. Kalau di antara 7 sampai 10 kita harus 4 mili, 10 sampai 15 dia 5. Nah, ini harus diikuti. Untuk apa ini? Untuk menentukan kemampuan ini, batasannya. Ada A minimum itu pakai angka ini milinya. Ada A maksimum itu tebal plat yang disambung dikurangi 2. Karena lasnya tidak boleh sama dengan plat yang disambung. Kemudian ada A efektif maksimum itu dipakai untuk menghitung ini juga batasan ini tiga-tiganya ini. Nah, ini 1,41 apabila dia mempunyai satu kekuatan las sama dengan satu kekuatan plat yang disambung gitu ya. Jadi ini yang kalau misalkan ada 2 las, maka ini jadi 0,707 nantinya. Nah, ini ada syaratnya ya, las sudut ini ya harus lebih kecil dari T ya, T nya adalah 0,4. Ini juga demikian
Jadi harus diikuti. Jadi aturan ini penting. Nah, kemudian ini kalau dua kekuatan las ini dua ya. Jadi T1 ini dipegang oleh dua kekuatan las. Kalau dia dua kekuatan las, maka tebal las efektif itu adalah 0,707. A efektif maksimumnya itu adalah sekian. Tapi kalau potongan B yang arah sana itu dipegang cuma satu las. Yang B ke arah sini dipegang oleh satu las, sehingga untuk menentukan A efektif maksimum untuk las yang terhadap potongan B ini kita menggunakan 1,41 ya toh, karena cuma satu ini kekuatan satu las sama dengan kekuatan plat ya. Kemudian kita lihat contohnya. Sekarang yang menentukan panjang las itu adalah menghitungnya sekarang. Nah, sekarang kan misalkan ini ada plat dengan plat disambung dengan menggunakan W ini adalah 100, maka ini ya minimum 100 minimum supaya mendapatkan mu yang 1. Kalau dia lebih panjang lebih kecil nanti mu-nya. Nah, ini kontrol lelehnya ya toh? Terus ini kontrol putusnya nanti ada. Kontrol putusnya ini kontrol putusnya ya. Nah, nanti antara angka ini dengan angka yang dihitung ini diambil yang kecil. Yang kecil adalah kontrol putus, maka ini dipakai batasan. Ya, itu yang penting. Yang lain-lainnya silakan Anda pelajari lagi karena sudah pernah saya berikan di dalam kuliah. Ini saya cuman mereview saja. Jadi yang penting itu kita harus menentukan batasannya dulu ini. Yang ini yang penting ini. Ini ya, ini penting ini. Ini batasannya harus kita ikuti. Kemudian panjang lasnya tergantung dari ngitungnya kita. Nah, ngitungnya kita. Nah, kemudian kalau contoh yang lain katakanlah, saya melompat aja ke contoh yang lain ini ya. Jadi ini untuk kekuatan satu las sama dengan kekuatan satu plat. Jadi satu plat itu dipegang oleh satu las. Kalau dipegang oleh dua las ini 0,707. Kemudian berikutnya lah, kalau misalkan kita nyambung siku bukan plat, maka siku itu mempunyai sumbu. Sumbunya tidak di tengah-tengah tapi dia agak turun ke bawah mendekati flank. Maka lasnya tidak perlu rata. Jadi ini sama ini tidak sama, sesuai dengan pembagian bebannya. Jadi kalau PU-nya ada di sini, maka ini diuraikan dulu ke sana dan ke sini sesuai dengan jaraknya. Semakin jauh dia jaraknya semakin kecil, makanya di sini tidak sama. Oleh karena itu kita harus membuat perbandingan nantinya ya, perbandingan terhadap jaraknya terhadap tepi, sehingga las yang jauh dari pusat tarikan dia ya lebih kecil ya, lebih dekat lebih banyak itu. Kalau ini tadi kan plat ya, kalau plat sama karena ininya di tengah, sumbunya plat juga di tengah. Itu yang penting. Kemudian ini juga sudah pernah saya sampaikan ya ini ya. Nah, kemudian untuk bentuk yang lain sekarang. Bentuk yang lain itu adalah model begini. Ini semuanya batasannya sama. Batasannya sama. Nah, hanya saja kita mencari berapa yang terjadi. Nah, itu yang kita harus menghitung. Kalau bentuknya sini, maka kita harus menghitung inersia polar. Inersia polar itu adalah IX tambah IY atau sama dengan ini sudah rumus jadi ya. Kalau kita ngitung secara runtut itu ya seperti ini. Ini sudah saya turunkan sendiri. Hasilnya sama ini. Cuman agak panjang ini. Menurutnya agak panjang ini 4871. Di sini juga 4871. Ya, jadi kalau pengen tahu dari mana, ya di sini kita ngitungnya. Ya. Kemudian itu ya, jadi yang penting ini tadi nanti kalau bentuk seperti ini kita ngitungnya adalah inersia polarnya. Nanti semuanya itu ya tergantung dari panjang-panjangnya nanti. Ya, jadi kita harus mengikuti batasan-batasan tadi. Kemudian kalau bentuknya seperti ini, nah ini adalah kita juga harus menghitung yang terjadi berapa. Kalau ini kan kita bukan polar yang kita hitung, tapi momen inersia bentuk las yang dilas. Ini kebetulan yang dilas itu adalah atas dan bawah.
Sehingga kita harus menghitung momen inersia las ini ya, tanpa badan ya, badan nggak dilas. Kalau ini dilas lagi ya beda lagi. Nah, momen inersianya itu kalau kita bagi Y itu momen tahanan ya, sama dengan B kali D. Loh, kok bisa begini? Nah, ini kita hitung sebetulnya. Kita hitung sendiri dengan menggunakan hitungan yang runtut tadi. Nah, itu yang penting. Kemudian kalau sambungan balok ini kita tidak boleh, misalkan ini diketahui MU-nya 2.220.000 kg senti. Terus kita gunakan untuk menghitung las di plat. Tidak bisa begitu. Jadi kita harus bagi dulu ya. Kemarin di dalam soal yang saya berikan, saya menggunakan saya memberikan masukan tentang M yang bekerja itu 3 ton meter. Ternyata 3 ton meter dipakai untuk menghitung ini, untuk menghitung las. Jadi tidak bisa, kita bagi dulu 3 ton meter itu yang dipegang oleh saya berapa, dipegang oleh badan berapa. Lah ini kita hitung dulu. Kita hitung dulu badannya ya. 1/8 GL kuat 1/8 1/12 BA pangkat 3. Nah, itu nanti B-nya menggunakan tebal web, hanya menggunakan tinggi badan. Kemudian hasilnya ini nanti mengurangkan I profil. I profilnya nanti berapa? Ya. Nah, sehingga momennya juga begitu. Kalau momen badannya sekian, maka momen yang diterima oleh daun atau sayap itu ya sisanya. Jadi 220 dikurangi ini yang diterima daun. Nah, baru ini dipakai untuk menghitung baut di badan, ini untuk menghitung baut di sayap. Saya kira itu ya. Nah, seperti ini sambungan di sayap, ini tampak atasnya sayap. Kalau di badan ini, nanti sambungannya ini bentuknya kotak seperti ini. Ada platnya ya. Ini di sayap. Ini yang nanti menggunakan momen yang diterima di sayap. Tinggal membagi saja dia. TU-nya adalah sekian, ya. TU-nya ada sekian yang di sayap tadi. Dengan membagi momen sayap dibagi tinggi, ya. Jadi dia harus lebih kecil daripada RN. RN-nya dihitung seperti ini ya. Silakan dilihat di slide yang lalu, ini sama juga, ini saya sampaikan yang lalu. Kemudian kalau di badan juga demikian, sama. Jadi ini kita harus menghitung inersia polarnya juga. Sekian ini berapa? Ya, tadi sudah. Nah, ini kita hitung pakai rumus jadi. Ya. Jadi soal yang kemarin saya ulangi lagi supaya Anda ingat bahwa las ini sebetulnya untuk menghitungnya lebih mudah karena kita hanya menghitung yang terjadi saja, sedangkan yang disyaratkan itu sesuai dengan tadi itu ada A maksimum, A minimum, ya, dan A efektif maksimum. Itu adalah batasannya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada review las. Selamat dipelajari lagi. Nanti hari Rabu ya, tanggal 20 kalian akan melaksanakan evaluasi akhir semester. Saya kira gitu. Sampai di sini dulu. Jangan lupa di subscribe.